Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Berjumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8. Nah, kali ini kita bersama-sama akan mempelajari tema panggilan murid Yesus. Apa ya tujuan pembelajaran kali ini? Nah, kali ini peserta didik dapat merefleksikan misteri panggilan dirinya menjadi pengikut Kristus, sehingga mereka menemukan kemantapan dalam menjalani hidup kekristenan mereka dan terdorong mengembangkan dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, ya. Yang pertama adalah kisah panggilan murid-murid Yesus. Yang kedua, tanggapan mereka terhadap panggilan Yesus. Yang ketiga, syarat-syarat mengikuti Yesus. Dan yang terakhir adalah makna menjadi murid Yesus. Siswa-siswa yang terkasih dimanapun Anda berada, Yesus memanggil orang untuk turut ambil bagian dalam tugas perutusannya, yaitu mewartakan kabar keselamatan tentang kerajaan Allah. Sikap yang dituntut dari para murid adalah datang kepada Yesus, melihat dan memahami siapakah Yesus, apa maksud panggilannya, dan tinggal bersama-sama dengan Yesus supaya dapat menjalin hubungan pribadi secara lebih mendalam dengan Yesus. Mari sekarang kita bahas satu persatu. Bagaimanakah kisah panggilan murid Yesus? Nah, sekarang untuk mempelajari kisah panggilan murid Yesus, silahkan kalian semua membuka Alkitabnya, ya. Nanti silahkan dibuka Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22, kemudian Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 26, juga Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32, dan Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Kalau kita mencermati kisah panggilan murid Yesus, ya, dalam kutipan Injil yang tadi saya sebutkan, maka kita akan menemukan beberapa hal penting. Ya, mari kita lihat bersama. Hal penting itu apa saja sih? Nah, ada 4 hal penting dalam kisah panggilan murid Yesus. Yang pertama, panggilan selalu diawali dari Yesus. Jadi, Yesuslah yang mengambil inisiatif yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Yesus memanggil mereka, serta-merta mereka menanggapinya secara spontan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Tanpa berpikir panjang, mereka segera meninggalkan pekerjaannya, bahkan keluarganya, untuk segera mengikuti Yesus. Nah, hal penting yang ketiga adalah mereka yang dipanggil oleh Yesus itu bukan orang-orang kaya dan mapan kehidupannya, bukan juga para pejabat atau penguasa, melainkan mereka adalah para nelayan, orang yang hidupnya sederhana, bahkan cenderung kekurangan, dan orang-orang yang dianggap berdosa. Nah, yang terakhir, hal penting dalam kisah panggilan murid Yesus adalah yang keempat, ketika mereka mendapat panggilan Yesus, mereka rela meninggalkan segala-galanya, pekerjaannya, bahkan keluarganya. Mereka mengikuti Yesus tanpa bertanya-tanya, tanpa meminta jaminan terlebih dahulu. Mereka begitu mempercayai Yesus. Dan ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Karena sebelumnya mereka tidak mengenal siapa Yesus. Nah, lalu bagaimana tanggapan
mereka terhadap pewartaan Yesus. Reaksi murid yang dipanggil Yesus tentu saja beragam. Ada yang menanggapi Yesus secara spontan, tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Tetapi ada pula murid yang masih ragu dan ingin menyelesaikan terlebih dahulu urusan duniawinya. Tentu saja orang seperti ini tidak berkenan kepada Yesus. Nah, mari kita lihat apa syarat mengikuti Yesus. Syarat-syarat mengikuti Yesus yaitu, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Nanti silakan dibaca Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Apa ya maknanya? Menyangkal diri itu berarti menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi. Maukah kita mengorbankan sesuatu yang kurang penting atau tidak terlalu penting untuk sesuatu yang lebih penting lagi dan sangat penting? Maukah kita mengorbankan kesenangan kita untuk sesuatu yang lebih berharga? Yang kedua, memikul salib. Memikul salib itu berarti bersedia untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab walaupun mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan demi mengarahkan pada kehendak Tuhan. Beranikah Anda untuk belajar dengan tekun agar mendapatkan nilai yang bagus saat ulangan? Kemudian yang ketiga, mengikuti aku berarti di sini bahwa ikut Yesus itu dilakukan setiap hari dan terjadi seumur hidup. Nah, sekarang mari kita lihat dengan demikian apa ya makna menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus bukan pertama-tama mengetahui Yesus, melainkan hidup diatur dan diarahkan oleh firman-firman-Nya. Orang yang layak disebut murid Yesus adalah orang yang hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Itu makna yang kedua. Nah, kemudian makna yang terakhir, menjadi murid Yesus berarti senantiasa bersatu dengan Yesus bagaikan ranting pohon anggur yang akan hidup dan berbuah bila masih menyatu dengan pokok anggur. Nah, bagaimana penjelasan singkat kali ini? Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih sudah belajar. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa dalam pembelajaran yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.